Hai semua, selamat datang di Gerai Investor. Prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan juga peningkatan kualitas pertumbuhan merupakan stabilitas rupiah. Jadi dengan adanya stabilitas rupiah, maka akan menciptakan stabilitas harga karena perekonomian yang stabil akan menciptakan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat di suatu negara, termasuk Indonesia. Sebaliknya, ketidakstabilan perekonomian justru akan menyengsarakan masyarakat karena rencana masa depan sulit tercapai, khususnya dalam jangka panjang terkait investasi negara. Dan menariknya, tahukah Anda siapa yang menjaga kestabilan nilai rupiah? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai opini ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini sehingga Anda mampu membantu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mundur ke peradaban sejarah tahun 1998 lalu. Di tahun tersebut, Indonesia berada di ambang ketidakpastian ekonomi. Indonesia pernah mengalami krisis besar-besaran yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, nilai tukar rupiah melemah, hingga demo besar-besaran yang menyebabkan tewasnya beberapa masyarakat. Apakah Anda masih ingat dengan krisis tersebut? Tepat sekali. Jawabannya adalah krisis moneter 1998. Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun tersebut ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian, termasuk perbankan, yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang dialami di Indonesia pada tahun tersebut sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia atau Asian Financial Crisis, yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ini adalah ketidakpastian rupiah atau ketidakstabilan nilai tukar rupiah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas di video ini. Penyebab krisis moneter di Indonesia pada dasarnya berawal dari krisis Asia yang terjadi di Thailand. Krisis tersebut ditandai dengan terpuruknya nilai baht Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang dari nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi Anda yang belum tahu apa itu kebijaksanaan sistem mengambang, jadi sistem kebijaksanaan mengambang merupakan suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Kemudian para investor baik di Asia Tenggara maupun dari negara-negara lain mulai menarik investasinya dari kawasan Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Filipina untuk mengamankan aset-asetnya. Sampai di sini saja kita sudah bisa memprediksi dampaknya, yaitu nilai tukar mata uang negara-negara ini akan merosot. Hanya tinggal menunggu waktu sampai hutangnya semakin membengkak. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara Asia yang paling parah terkena krisis 1997 hingga 1998 ini. Penyebab krisis moneter antara lain karena struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kekuatan kroni kapitalis yang berpusat pada lingkungan kekuasaan. Kroni kapitalis sendiri merupakan kapitalisme kroni atau istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintah. Penyebab krisis moneter di Indonesia juga menganut sistem devisa bebas, namun tanpa pengawasan yang memadai. Wait, apa itu sistem devisa bebas? Jadi sistem devisa bebas yaitu suatu sistem lalu lintas devisa yang dimana perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk atau residen dan non-penduduk atau non-residen, termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk dibebaskan. Hal ini memicu nilai rupiah menjadi convertible. Pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia bangkit dari krisis moneter 1997 hingga 1998? Jawabannya adalah dengan dibantu peran oleh IMF. Apa itu IMF? Jadi IMF adalah lembaga yang menjadi bagian dari Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hubungan IMF dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF pun bersifat independen dan tidak ada campur tangan dari PBB. Saat ini, jumlah negara di dunia yang menjadi anggota organisasi tersebut ada sebanyak 190 negara, termasuk Indonesia. Setiap negara di dunia bisa menjadi anggota atau bagian dari IMF, asalkan
memiliki kebijakan luar negeri dan menerima anggaran dasar organisasi INO. Artinya, yang menjaga kestabilan rupiah IMF ya? Jawabannya, salah. Yang menjaga kestabilan rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Sedangkan IMF hanya berperan dalam membantu krisis keuangan di Indonesia berupa dengan memberikan pinjaman dana dan juga menstabilkan sektor moneter. Hal tersebut terjadi pada saat krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari bantuan tersebut berupa pulihnya perekonomian di Indonesia. IMF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu dan menjaga sistem moneter internasional. Artinya, IMF bertanggung jawab atas setiap transaksi internasional yang terjadi antar negara. Lembaga tersebut menyediakan mekanisme yang sistematis yang bertujuan untuk transaksi antar nilai tukar atau forex exchange. Hal ini ditujuk untuk mendorong investasi dan mempromosikan perdagangan ekonomi global yang seimbang. Sedangkan yang menjaga kestabilan rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BI. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama yaitu kestabilan nilai rupiah berupa kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar rupiah mengambang atau free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan juga sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 lalu menerapkan kerangka kebijakan moneter atau Inflation Target Framework atau disingkatnya ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam rangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitas. Bagaimana langkah menjaga kestabilan rupiah? Demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta menurunkan defisit neraca berjalan yang semakin melebar, pemerintah pusat bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa instansi terkait yang terus berusaha bersama membuat kebijakan baru. Salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini, yang menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan membuat aturan mengenai kenaikan pajak penghasilan atau PPh terhadap barang impor. Langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah yaitu dengan kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20% yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak dengan penggunaan CPO atau crude palm oil yang dipakai sendiri untuk B20. Maka suplai ke pasar juga turun sehingga harga CPO juga ikut naik. Langkah berikutnya dengan meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2 hingga 3 miliar US dollar. BI pun terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan kebijakan intervensi ganda baik di pasar valuta asing atau PALAS maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. BI juga menyediakan swap PALAS dengan tingkat harga yang murah. Pembagiannya untuk sesi pagi, BI melakukan swap PALAS dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sore, BI juga menyediakan swap PALAS hedging bagi korporasi-korporasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa hutang luar negeri maupun devisa lain. Dalam hal ini, meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah pun sudah meluncurkan One Single Submission atau OSS atau layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang tak kalah penting dengan menggenjot sektor pariwisata, di mana dengan menambah jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia akan menambah cadangan PALAS dari devisa. Alasan pentingnya kestabilan rupiah. Yang pertama, inflasi yang tinggi membuat pendapatan real masyarakat akan menurun, sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil sebuah keputusan. Masyarakat akan merasa sulit dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, inflasi domestik yang lebih tinggi daripada inflasi di negara tetangga bisa menyebabkan tingkat bunga domestik real
stabil menjadi tidak kompetitif, sehingga nilai tukar akan tertekan alhasil nilainya tetap rendah. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi antara lain menciptakan pertumbuhan, pelebaran lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan juga stabilitas rupiah terhadap produk serta nilai tukar terhadap negara lain. Rupiah yang stabil akan menyebabkan inflasi lebih terkendali sehingga kondisi makroekonomi sebuah negara akan lebih baik. Laju inflasi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Ada 4 langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah yang harus dilakukan untuk mencapai ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi ekspektasi. Kestabilan harga barang, terutama harga-harga barang pokok, terbukti mampu menjaga stabilitas kondisi politik. Masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan baik, sehingga stabilitas negara tetap terjaga. Peran Kementerian Perdagangan sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil. Kestabilan harga juga mencerminkan kondisi psikologi masyarakat karena panik buying oleh masyarakat mungkin saja akan terjadi. Kurangnya informasi dan juga persepsi negatif masyarakat yang menjadi penyebab panik buying secara serempak. Nah, kesimpulannya, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sedangkan IMF hanya berperan dalam membantu krisis keuangan di Indonesia, berupa dengan memberikan pinjaman dana dan juga menstabilkan sektor moneter. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi antara lain menciptakan pertumbuhan, pelebaran lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan juga stabilitas rupiah terhadap produk, jasa, serta nilai tukar terhadap negara lain. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya, para manusia berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.